Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sobahul khair ayuhat tulab, kaifa halukum? Arju antum jami'an fi sihatin wa afiyah. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhil qanat. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Fi hadhil hissah nahnu sanadrus an isim tafdil. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai isim tafdil. Hayya nabda darsuna biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu 1. Membuat isim tafdil sendiri. 2. Mengenali isim tafdil yang ada di dalam kalimat. Dan yang ketiga, bisa mengartikan isim tafdil dengan benar. Wal'an, hayya nabda darsuna bitta'rif. Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita dengan ta'rif atau pengertian dari isim tafdil. Ismu tafdil syigatun tushtaqu minal fi'li liddilalati ala ishtiraki syai'aini fi sifatin wa ziyadati ahadihima ala al-akhar fiha. Isim tafdil adalah isim yang diambil dari fi'il yang menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat, akan tetapi yang satu melebihi yang lain dalam sifat tersebut. Tafdil artinya lebihan atau kelebihan. Isim tafdil ada kalanya berbentuk komparasi atau perbandingan yang berarti lebih dari, atau berbentuk superlatif, perbandingan teratas yang bermakna atau berarti paling atau ter. Mari kita akan membahas lebih lanjut mengenai syigat dalam isim tafdil. Amma waznu tafdil atau syigatut tafdil. Adapun wazan atau bentuk isim tafdil adalah yushtaqu ismu tafdil ala wazni af'alu lil mudzakkar wa fu'la lil muannas. Isim tafdil mengikuti wazan af'alu untuk mudzakkar dan fu'la untuk muannas. Misal atau contohnya, Ahmad amharu min Zaidin. Ahmad lebih pandai dari Zaid. Amharu mengikuti wazan af'alu. Kemudian contoh yang mu'annas, Maryam fudlan nisa'i. Maryam adalah wanita paling utama. Dalam penggunaan isim tafdil, ada 3 rukun tafdil. Yang pertama disebut dengan mufaddal. Mufaddal adalah kata yang berada sebelum isim tafdil. Yang kedua yaitu isim tafdil, kata yang digunakan untuk melebihkan sesuatu. Dan yang ketiga disebut dengan mufaddal alaih, kata yang berada setelah isim tafdil. Ada 7 syarat terbentuknya isim tafdil. Syurutu ishtiqaqit tafdil. Yang pertama yaitu isim tafdil berasal dari fi'il sulasi mujarrad, fi'il dengan 3 huruf. Tidak boleh membentuk isim tafdil dari fi'il sulasi mazid atau ruba'i mujarrad. Kemudian yang kedua, dari fi'il musbat, bukan fi'il manfi. Fi'il musbat berarti fi'il yang berarti positif, tanpa ada unsur ma yang berarti tidak. Kemudian yang ketiga, berasal dari fi'il mutasyarrif atau fi'il yang bisa ditasrif. Jadi, kata seperti ni'ma, bi'sa atau laisa ini tidak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Yang keempat, berasal dari fi'il mabni ma'lum, bukan mabni majhul. Fi'il mabni majhul adalah fi'il dengan arti di, ini tidak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Yang kelima, berasal dari fi'il tam dan bukan fi'il nakis. Jadi kana dan yang serupa dengan kana tidak bisa dibuat menjadi isim tafdil. Kemudian yang keenam, menerima untuk dilebihkan. Ada beberapa lafadz yang tidak bisa dijadikan isim tafdil. Contohnya di sini fi'il mata, kata mati, itu tidak bisa dijadikan isim tafdil. Kemudian yang ketujuh, isim tafdil tidak boleh dibuat dari lafadz yang menunjukkan warna, cacat, dan hiasan. Jadi kata seperti ahmar, hamro itu tidak bisa dibuat menjadi isim tafdil.
Ada beberapa hal yang terkait dengan isim tafdil. Antara lain, yang pertama, isim tafdil yang tidak memakai al dan tidak diidhofahkan. Bentuk isim tafdil harus mufrad, mudzakkar, dan nakiroh. Jadi seperti bentuk asli. Kemudian yang kedua, mufaddal alaih atau kata setelah isim tafdil majrur dengan huruf jar min. Jadi ada min setelah isim tafdil tersebut. Contohnya, at-ta'iratu asra'u minal qitar. Yang dimaksud di sini isim tafdilnya kata asra'u. Kata asra'u di sini tidak memakai al dan tidak diidhofahkan. Maka dari itu setelahnya diberi min, huruf jar min yang memiliki arti. Contohnya kalau dalam kalimat ini at-ta'iratu asra'u minal qitar. Pesawat lebih cepat dari kereta api. Jadi isim tafdil yang berupa asra'u, kemudian mufaddal alaih berupa al-qitar, di situ harus ada huruf jar min. Kemudian yang kedua, jika ada isim tafdil yang disertai dengan huruf al. Bagaimana jika ada isim tafdil yang menggunakan al? Maka harus ada keserupaan antara al-mufaddal dan isim tafdil dari segi mudzakkar, muannas, tasniyah, dan jamaknya. Kemudian al-mufaddal alaih atau kata setelah isim tafdil tidak disebutkan. Artinya tidak boleh ada mufaddal alaih setelah isim tafdil yang ada al tersebut. Contohnya, at-tilmidhu huwa al-afdalu. Murid tersebut adalah yang paling utama. Jadi kata al-afdalu yang merupakan isim tafdil, tapi dia berawalan al. Maka setelahnya tidak ada mufaddal alaih. Kemudian contoh yang kedua, at-tilmidhani huma al-afdolani. Kata afdolnya di situ ada tambahan alif nun karena yang di depan mufaddal atau kata sebelum isim tafdilnya adalah tasniyah. Demikian juga dengan contoh yang ketiga, at-talamidhu humul afadilu. Murid-murid itu jamak, mereka adalah al-afadilu, beberapa orang yang mulia. Jadi disesuaikan antara isim tafdil yang menggunakan al dengan mufaddal dalam hal mudzakkar, muannas, tasniyah, dan jamaknya. Hal-hal yang terkait dengan isim tafdil yang ketiga adalah isim tafdil yang diidhofahkan kepada isim nakiroh. Bagaimana jika isim tafdilnya diidhofahkan atau disandarkan kepada isim nakiroh? Ketika diidhofahkan kepada isim nakiroh, maka isim tafdil tersebut harus selalu berbentuk mufrad dan mudzakkar. Hanya saja tidak diberi huruf min, tidak disebutkan huruf min. Contohnya, hadzal kitabu asmanu kitabin. Kata asmanu itu adalah isim tafdil dengan bentuk mufrad mudzakkar. Kemudian kata setelahnya yaitu kata kitabin. Jadi kata asmanu disandarkan kepada kata kitabin yang berupa isim nakiroh. Artinya hadzal kitabu asmanu kitabin. Kitab ini adalah kitab paling berharga. Hadzani al-kitabani asmanu kitabaini. Dua kitab ini adalah dua kitab yang paling berharga. Kata kitabaini ini berbentuk tasniyah tetapi dia tetap nakiroh. Karena mufaddalnya yaitu yang di depan isim tafdil berupa isim tasniyah. Begitu juga dengan contoh berikutnya, hatani thalibatani afdalu thalibataini. Jadi mufaddal alaih atau kata yang berada setelah isim tafdil berbentuk seperti itu, berbentuk tasniyah disesuaikan dengan mufaddal, kata yang sebelum isim tafdil. Namun demikian isim tafdil harus tetap berbentuk mufrad dan mudzakkar. Selanjutnya mari kita belajar isim tafdil dari beberapa ayat Quran berikut. Ayat yang pertama yaitu ayat 57 dari surat Al-Mu'min yang berbunyi, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang dimaksud di sini adalah kata akbaru min yang berarti lebih besar dari. Dan yang kedua kata aktsarun nas. Kemudian di ayat berikutnya yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 34,
Wa kana lahu thamar. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Yang dimaksud dengan isim tafdil adalah pada kata aktsaru min, lebih banyak dari. Kemudian kata a'azzu yang berarti lebih kuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isim tafdil. Waradat salasu kalimatin fil lughah al-arabiyyah bidunil hamzah wa tufidu tafdil. Wahia khairun, syarrun, wa hubbun. Ada 3 kata yang berfaedah tafdil tapi tanpa hamzah, artinya tidak sama dengan rumus awal yaitu kata af'alu. Antara lain kata khairun, kata syarrun, dan kata hubbun. Contoh kalimatnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata khair di sini berarti sebaik-baik manusia atau manusia terbaik. Ini kata khair tetap diartikan dengan arti tafdil walaupun tidak menggunakan hamzah seperti rumus isim tafdil yang seharusnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Demikian arti dari kata khairun, tetap mengandung arti terbaik atau sebaik-baiknya. Wal'an hayya bina nujarrib al-qawaid bihadhihi tadribat. Sekarang mari kita coba beberapa kaidah tadi dengan mengerjakan beberapa latihan berikut. Yang pertama, sil asma at-tafdil minal af'alil atiyah. Formatlah atau bentuklah isim tafdil dari beberapa fi'il berikut. Buatlah isim tafdil dari beberapa fi'il yang ada di bawah ini, yaitu yang pertama alima, kemudian jamula, qara'a, sa'ida, syarufa, dan saru'a. Nanti silakan kalian catat di buku kalian bagaimana hasil isim tafdil baik itu mudzakkar ataupun muannas. Kemudian latihan yang kedua, tentukan isim tafdil dari 5 kalimat berikut. Jadi di sini yang pertama adalah al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Carilah isim tafdil yang ada di dalam kalimat berikut. Wa akhiran, syukran ala ihtimamikum, asa an yanfa'anallahu ulumana wa ulumakum. Wa hiya bina nakhtatim hadzal liqa biqira'atil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.